Jenius mendadak bersama The Prams. Oke ya adik-adik. Kali ini The Prams masih setia mendampingi adik-adik untuk belajar dari rumah dan tetap akan bisa memahami materi yang ada ya. Oke, adik kelas 9 SMP matematika ya. Masih di bab 1 tapi bagian 2 ya, batch 2. Jadi di bagian 2 nanti berarti bab 1 sudah selesai adik ya. Artinya apa? Adik siap ulangan di bab 1, siap mengerjakan soal-soal tugas dari Bapak Ibu guru ya. Itu setelah mengikuti part 1 maupun part 2 ya dari bab 1 untuk kelas 9 semester 1 ini. Oke. Tetap semangat adik ya. Kita mulai. Untuk yang part 2 kita akan bahas yaitu tentang bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan adik ya. Jadi tentang bentuk akar ini ya. Bentuk akar itu sebenarnya apa ya? Ada definisi ini, Dek. Bentuk akar itu adalah ya akar dari bilangan rasional. Tetapi hasilnya adalah bilangan irasional. Jadi bilangan yang diakarkan itu rasional, bisa dinyatakan dalam A per B dengan B tidak sama dengan 0. Tetapi hasilnya adalah bilangan irasional, tidak bisa dinyatakan dengan A per B. Artinya apa? Tidak mempunyai pola yang jelas. Jadi polanya tidak beraturan. Ya. Oke, satu contoh dari definisi ini ya kita bocorkan. Adik, misalnya adalah akar 3. Itu kalau kita pencet ya si kalkulator, adik ya, maka hasilnya akan seperti ini. 1,732.050.807.568. Ini setiap 3 digit saya ganti warna ya. Dan pola dari angka ini, waduh nggak karu-karuan ini. Ini nggak ada polanya adik ya. Maka, nah 3 adalah bilangan rasional, karena bisa dalam 3/1 ya. Tetapi hasilnya ini tidak bisa dalam pecahan, dalam A per B nggak bisa. Karena apa? Dia bilangan irasional. Tahu ya? Jadi ininya adalah rasional, tetapi hasilnya adalah irasional. Nah, ini yang dimaksud dari definisi adalah seperti itu. Nah, sekarang kita kembangkan adik ya. Kita pada angka-angka yang ada. Coba. Bilangan di bawah ini adalah bentuk akar atau bukan? Ya, maksudnya hasilnya nanti ya rasional apa irasional. Kalau hasilnya irasional berarti bentuk akar. Kalau hasilnya rasional berarti bukan bentuk akar. Adik, tahu ya akar 49 berapa adik? Oke, 7. 7 rasional apa bukan? Tentu saja itu rasional ya. Karena bisa dinyatakan 7/1. Berarti bentuk akar apa bukan? Ya karena rasional ya, hasilnya rasional, maka ini bukan bentuk akar gitu. Ngerti ya adik ya? Oke baiklah. Kemudian nomor 2. Akar 0,36. Bentuk akar apa bukan? Ini kan nilainya berapa akar 0,36? Tidak lain adalah berapa adik? 0,6 gitu dek ya. Oke. Nah 0,6 itu rasional apa irasional? Tentu saja ini adalah rasional ya gitu adik. Kenapa? Karena ini kan 6/10 berarti 3/5 bisa dinyatakan dalam A per B gitu ya. Karena hasilnya rasional berarti ini bukan apa adik? Bukan bentuk akar gitu ya adik ya. Oke baiklah. Kalau akar 3, nah, akar 3 ini seperti dalam contoh kita, adik ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Set, gitu ya, tidak usah ditulis ulang, berarti hasilnya ini. Rasional apa irasional? Nah, jelas sekali bahwa hasilnya adalah irasional. Berarti akar 3 itu bentuk akar apa bukan? Iya, dia adalah bentuk akar. Tahu adik ya? Nah, bagaimana dengan akar 5? Gitu ya. Adik, boleh pencet kalkulator. Nanti bagaimana kira-kira rasional apa irasional? Kita bocorkan aja loh, untuk Prams baik hati ya. Dia irasional. Kalau hasilnya irasional berarti termasuk apa, Dek? Bentuk
akar. Gitu adik ya. Sudah jelas ya. Jadi adik-adik harus bisa membedakan ini masuk bentuk akar atau bukan bentuk akar. Itu hanya dilihat dari hasilnya. Kalau hasilnya bilangan rasional, maka bukan bentuk akar. Kalau hasilnya irasional tanpa pola yang jelas ya angka-angkanya, irasional ya, berarti dia adalah bentuk akar. Bagaimana? Sudah ya memahami definisi ini? Oke, baiklah. Sekarang yang kedua, Adik. Kita akan mempelajari tentang ya penarikan akar pangkat. Begitu, Adik. Jadi, penarikan akar pangkat. Bagaimana? Penarikan akar itu bagaimana? Gitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana. Tentu saja kita tahu 3 kuadrat, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 hasilnya 9. Betul? Nah, maka bisa ditulis akar 9, akar pangkat 2 dari 9 itu adalah 3. Ya. Artinya apa? Dengan skema atau bagan ini adik ya, 3 pangkat 2 itu 9. Ya. Nah, kalau dibalik, akar pangkat 2 dari 9 itu 3. Tahu adik ya? Nah, sehingga coba kita terapkan di sini. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 ya, yaitu 8. Oke. 2 pangkat 3 itu 8. Maka kira-kira bagaimana ini kita tulis? Ya. Nah, kalau ini tadi akar ini ada 2 ya, sebenarnya kalau nggak ditulis itu tersembunyi ini 2 adik. Nah, sehingga kalau bukan 2 maka harus ditulis. Di sininya adalah 3. Artinya akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya adalah 2. Gitu ya. Betul adik ya? Ini. Nah, kalau dalam skema ya, berarti apa adik? Bahwa 2 pangkat 3 sana ya, sana 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8 gitu ya. Ini panah ke sana. Berarti kalau panah ke sini ya, akar pangkat 3 iya, akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2 ya. Adik-adik, tentu saja skema ini bertujuan untuk mempermudah bukan mempersulit ya. Kalau tanpa ini adik-adik sudah mudah ya sudah. Berarti sudah memahami. Begitu ya. Nah, pastinya dari 2 contoh ini tampak sangat jelas bahwa yang namanya operasi penarikan akar, adik-adik, operasi penarikan akar pangkat ini merupakan apa dari operasi perpangkatan itu sendiri. Ini kan pangkat, ini akar pangkat. Kalau ini ke sana, ini ke sini. Berarti kira-kira kata yang paling tepat apa? Antara penarikan akar dengan perpangkatan. Ya, tidak lain apa adik? Apa? Kebalikan gitu ya. Oke. Jadi penarikan akar pangkat itu adalah kebalikan dari perpangkatan itu sendiri. Dibalik boleh nggak? Boleh. Perpangkatan adalah kebalikan dari penarikan akar pangkat. Boleh ya. Jadi itu kebalikan. Tahu adik ya? Oke. Nah, dari definisi penarikan akar pangkat itu akan kita kembangkan dengan memahami ya subbab yang ketiga adik tentang bilangan berpangkat bilangan rasional. Jadi kalau ini tadi pangkatnya kan bilangan bulat adik ya. Iya kan? Pangkat 2, pangkat 3. Nah, itu kan bilangan bulat. Lah kalau pangkatnya adalah bilangan rasional. Ya. Yang bisa jadi tidak bilangan bulat. Ya, itu bagaimana? Ya tinggal dikembangkan aja adik ya. Perhatian, untuk X dan N bilangan real. Ya kita bicara dalam konteks bilangan real dan N-nya nggak boleh sama dengan 0. Ingat, ini seper N, N-nya adalah penyebut, makanya nggak boleh 0. Maka X pangkat 1 per N ini ditulis akar pangkat N dari X. Ya adik, diam-diam ini ada pangkatnya 1. Tapi nggak ditulis. Lah kok 1 dari mana ini? Ini kan 1 per N.
Gitu adik. Ya, ngerti ya? Jadi X pangkat 1 per N itu adalah akar pangkat N dari X pangkat 1. Begitu. Maka untuk bawahnya dikembangkan. Kalau ini bukan 1 per N tapi M per N. Ya apa susahnya? Maka akan menjadi akar pangkat N dari X pangkat M. Di sini tempatnya. Biasa kan dik ya? Kalau ini 1 ya ini 1. Ini M, ini M. Yang lain sama. Gitu. Kemudian adik, ini kan sangat memungkinkan adik-adik untuk terbalik. Mudah sekali kebalik. Nah, supaya tidak terbalik, ya The Brahms punya sesuatu yang mudah untuk diingat ya, bahwa dalam susunan ini ternyata N-nya dijepit ya oleh 1 dan X. Ya kan? N-nya kan di tengah ini. Kalau yang terjepit, maka dalam bentuk akar juga dijepit oleh akar itu sendiri. Betul? Ya kan ya? Maka N-nya ya kejepit oleh akar. Jadi ini yang kejepit adalah N, maka yang kejepit adalah N. Nah sekarang ini X, yang bawah ini M, ini N. Yang terjepit apa? Lagi-lagi yang terjepit adalah N. Maka yang terjepit di akar juga N. Udah gitu. Ya selesai. Jadi mudah sekali. Ya, ada prinsipnya untuk mudah mengingat. Nah baiklah adik-adik. Apa yang kita pahami dalam definisi, dalam teorema ya, maka akan kita terapkan dengan angka-angka. Sekarang ini dua-duanya ya, baik arah menjadi bentuk akar maupun menjadi bentuk pangkat ada di sini. Wow, komplit adik ya. Oke. Yang ini adalah ubahlah ke bentuk akar. Iya. 2 pangkat 3/4. Gampang adik. Coba yang kejepit apa ini? 4-nya kejepit. Maka 4-nya pun kejepit oleh akar. Wow, mudah sekali. 2 berpangkat 3. Gitu adik ya. Betul adik? Betul. Ini sudah menjadi bentuk akar, tetapi tentu bisa disederhanakan ya. Akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 itu berapa adik? Dia adalah 8. Sudah menjadi bentuk akar. Ya sudah. Begitu loh ya. Wow, kok gampang? Ya alhamdulillah ya. Karena ya dengan cara-cara yang jitu tentu yang rumit akan jadi gampang. Coba makin semangat di nomor 2. Adik, 3 pangkat 2/3. Yang kejepit apa? 3 bukan? Berarti 3 itu kejepit oleh akar adik. Ya. Kemudian di sini apa? 3 kuadrat. Nah gitu ya. Nah, karena kita tahu 3 kuadrat itu 9 ya. Ya udah, berarti apa? Akar pangkat 3 dari berapa adik? Dari 9. Selesai. Menjadi bentuk akar. Ya. Oke adik. Yang di sebelah kanan itu kebalikannya. Artinya apa? Ini adalah bentuk akar. Jadikan ke bentuk pangkat. Oke, siap adik? Ya. Saya kira sangat tidak masalah. Oke, coba. Adik-adik, ya udah. Yang kejepit kan 6. Berarti 6 nanti harus kejepit. Artinya apa? Ini 64. Kalau nggak ada itu pangkat berapa? Kan 1 tadi kita sudah sepakat ya. Berarti 1 per. Nah, yang kejepit 6. Maka 6-nya kejepit. Gitu loh adik ya. Betul adik? Iya. Nah, hanya saja ini bisa menjadi lebih sederhana adik. Coba. Kayaknya 64 itu adalah 2 pangkat sesuatu. Ya, 2 pangkat berapa 64? Ingat 2 ya. Di sini aja. The Brahms ambil tempat sini perhatian. 2 pangkat 1 itu 2. 2 kuadrat 4. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 berapa adik? 64 ya. Ternyata iya. Jadi 64 itu ya adalah 2 pangkat 6. Kemudian kurung ya adik. Pangkat lagi 1/6. Wow gitu ya. Dan adik-adik, yang namanya pangkat dipangkatkan lagi itu kan dikalikan. Artinya apa? 2 pangkat 6 kali 1/6 ya. 6 kali 1/6 berapa? 6 bagi 6, 1. 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? Ya udah 2. Gitu ya. Ternyata hasilnya seperti itu adik. Ngerti ya? Maka kalau mengubah ya,
Itu menjadi bentuk yang paling sederhana, yang mungkin tentunya. Kalau udah nggak mungkin, ya sudah, berarti sudah berhenti. Oke, baiklah. Sekarang kita terapkan lagi ya di soal nomor 2, mengubah bentuk akar menjadi pangkat. Oke, 5-nya kejepit. Ya, 27-nya pangkat 1. Berarti apa ini? 27 pangkat 1 per 5. 5-nya kejepit. Betul adik? Betul banget ya. Adik tahu kalau 27 ini jalurnya 2 pangkat apa 3 pangkat? Tentu 3 pangkat deh ya. 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 3, 27. Berarti 27 itu apa? 3 pangkat 3 ya. Kemudian ini dipangkatkan lagi dengan 1/5. Gitu deh ya. Pangkat-pangkat lagi berarti dikalikan. Berarti 3 pangkat 3 kali 1/5. Jadinya apa? 3 pangkat 3 kali 1/5 itu berapa, Dek? Tentu 3/5. Selesai. Inilah bentuk pangkat yang terjadi. Gitu deh ya. Oke, dengan memahami definisi ya, pangkat bilangan rasional tentu ini akan menjadi sangat mudah. Jadi intinya apa? Adik hanya mencari angka yang kejepit. Kejepit dalam pangkat, maka dalam akar ya kejepit tanda akar. Gampang kan? Iya, gitu ya. Dengan begitu tentunya tidak akan mudah lupa. Oke, baiklah. 1 halaman berlalu. Tetap semangat adik-adik. Mari kita lanjut ke halaman 2. Ada apa di sini? Oke, tentu ada sebuah tantangan untuk adik-adik. Ya, kita mulai. Adik, yang keempat ya. Kita akan memahami sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Ya, tentu untuk bisa mengoperasionalkan ya kita harus tahu sifat-sifatnya dan ini akan banyak dipakai. Untuk A dan B bilangan real, B-nya nggak boleh 0 ya. M dan N bilangan rasional ya, dia sebagai pangkat karena memang berpangkat bilangan rasional. Gitu deh ya. Maka berlaku sifat perpangkatan kalau dikalikan maka menjadi dijumlah ya. Ini langsung di sini kita berikan contoh-contoh ringan aja. Misalnya 3 berpangkat 5 dikalikan 3 berpangkat 4. Maka hasilnya apa, Adik? Ya 3 berpangkat ditambah, Adik. 5 tambah 4. Hasilnya berapa? 3 pangkat 9. Itu maksud dari sifat itu. Gimana? Ngerti ya? Baik. Sekarang yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N itu hasilnya A pangkat M min N. Jadi kalau dibagi itu menjadi dikurangi ya. Dalam bentuk contoh misalnya ya Dek ya. Saya punya 2 berpangkatkan 5. Saya bagi dengan pakai per ya, boleh ya. 2 pangkat 3. Gitu Adik. Maka dia akan 2 pangkat ini M ini N. M kurangi N. Jadi ini naik jadi kurangi. 5 kurangi 3. Gitu Adik. Berarti 2 pangkat berapa? 5 kurangi 3. Tentu berpangkat 2. Ngerti ya? Ini ya contoh yang sesuai. Kemudian berikutnya Adik, untuk sifat yang C ya, perhatian semuanya. Bahwa pangkat dipangkatkan lagi. Itu nanti hasilnya pangkatnya dikalikan. A pangkat M pangkat N. Maka A pangkat M kali N. Dalam contoh bagaimana ini kira-kira? Misalnya 4 pangkat 3. Terus masih saya pangkatkan lagi dengan 5. Gitu ya. Pangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya itu dikalikan. Apa Adik? 3 kali 5. Gitu ya. Mudah sekali. Berarti 4 pangkat berapa? 15. Selesai. Gitu ya. Oke. Kemudian yang D. Adik-adik. Perkalian ya. Yang sama pangkatnya. Bedanya dengan A tadi apa? Kalau A yang sama bilangan pokoknya. Ya, kalau ini yang sama pangkatnya. Itu bagaimana? Ya biasa aja. Ya, pangkatnya tetap, bilangan pokoknya langsung dikalikan. Jadi A pangkat M kali B pangkat M. Itu hasilnya adalah A kali B dalam kurung pangkat M. Contohnya apa? Ya. Misalnya begini, Adik. 2 pangkat 3. Kalau Adik kalikan dengan 3 pangkat 3. Gitu deh ya. Maka ini akan sama dengan A kali B. Berarti apa, Dek? 2 kali 3 berpangkatkan M. Pangkatnya sama, yaitu M kalau di contoh ini adalah 3. Pangkatnya 3.
maka hasilnya akan sama. 2 kali 3 adalah 6 pangkat 3. Gitu ya. Itu sifatnya. Ya, betul kan? Ini hasilnya akan sama. Betul ya, Dek ya? Nah, coba kita cek. Ya, cek. Enggak apa-apa. Daripada penasaran apakah benar-benar sama. Kita akan cek ke sini. Nah, cari tempat aja. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Berapa, Adik? 8, gitu ya. Kita kalikan dengan 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 berarti 27. Apakah ini sama dengan 6 pangkat 3? 6 kali 6, 36. Kali 6 lagi. Gitu ya. Mari semuanya kita hitung. Ya. 8 kali 7 berapa, Dek? 56 kan? Nyimpen 5. Ya. 8 kali 2, 16. Tambah 5, 21. Saudara-saudara. Oke. 6 kali 6, 36. Nyimpen 3. 6 kali 3, 18. Tambah 3, 21. Ye, bukan sulap, bukan sihir. Betul-betul sama ya. Berarti sifat itu memang benar, memang valid. Kita ikuti kalau gitu nanti ya, Dek ya. Ngerti ya? Oke, baiklah adik-adik. Sekarang ke sifat yang terakhir, yaitu untuk pembagian ya. Dengan pangkat sama, bilangan pokoknya beda. Ya, contohnya apa? Misalnya begini. 6 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Maka ini bisa kita kerjakan dengan A per B-nya. Berarti apa? 6 per 3 kemudian berpangkat 2. Ya. Tidak lain 6 bagi 3 berapa, Adik? Ya 2. Pangkat 2 berapa? Tentu saja 4. Betulkah ini kalau dihitung juga nilainya 4? Kita cek. 6 kuadrat 36 dibagi 3 kuadrat 9. 36 bagi 9 berapa? 4. Gitu ya. Oke. Ini adalah sifat-sifat yang bisa kita gunakan. Tentu sifat ini bukan membebani, tetapi justru menjadi sebuah trik untuk bisa mengerjakan jauh lebih cepat gitu loh, Dek ya. Jadi jangan sampai justru terbebani oleh sifat. Tapi sifat itu mempermudah langkah-langkah kita ya dengan memahami sifat. Ya, sama-sama benar tapi dengan sifat menjadi jauh lebih cepat ya dibanding tanpa menggunakan sifat gitu, Adik ya. Oke. Beginilah yang namanya belajar, Adik. Oke. Sekarang subbab yang kelima. Kalau tadi kan sifat bilangan berpangkat ya, sekarang sifat dari bentuk akar. Ya, adik-adik. Yang pertama, bahwa bentuk akar ini mempunyai sifat perkalian. Artinya apa? Akar A dikalikan akar B itu akan sama dengan akar A kali B. Ya, gitu. Jadi ini akar A dihitung dulu, akar B dihitung dulu, hasilnya dikalikan. Itu akan sama dengan A kali B dihitung dulu baru diakarkan, gitu loh, ya. Dalam contoh kita pakai angka yang enak coba ya, biar nanti adik memahami. Misalnya ini, Dek. Akar dari 100. Oke, berarti A-nya 100 ya. Kali akar B. Saya buat akar dari 25. Menurut sifat ini, maka dia akan sama dengan akar A kali B 100 kali 25. Gitu, Dek. Benarkah ini? Langsung cek, Adik ya. Akar 100 berapa, Adik? 10. Akar 25 berapa? 5. Oke. Sekarang di sini akar dari 2500. Gitu, Dek ya. 10 kali 5 tentu 50. Berapa tuh akar 2500? Ya sama, 50. Yakin bahwa sifat ini benar? Yakin ya, Dek ya? Harus yakin seyakin-yakinnya. Maka akar A kali akar B itu adalah akar A kali B. Gitu ya. Oke, Adik. Berarti dalam terapannya adik harus sadar bahwa misalnya nanti adik mengalihkan bentuk akar semua, akar 2 kali akar 3, maka dia akan sama dengan akar 2 kali 3 gitu loh, Dek ya. Hasilnya berapa? Akar 6 gitu loh maksud dari sifat itu ya. Jadi akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Gitu ya. Akar 2 kali akar 5 berapa? Akar 10. Ngerti? Ya kan? Akar 3 kali akar 7 berapa? Akar 21. Nah, itu harus refleks akhirnya, Adik ya. Kenapa? Karena kita sudah ada ilmunya. Itu ya. Oke, baiklah Adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ya.
Sifat bentuk akar yang kedua yaitu pembagian. Perhatian, akar A dibagi akar B, ya, itu sama dengan akar A per B. Jadi maksudnya akar A dihitung dulu, akar B dihitung dulu. Kemudian hasilnya dari akar A dibagi dengan hasilnya akar B. Itu sama dengan A per B dihitung dulu baru diakarkan. Ya. Ini jadi lebih enak. Kenapa? Ini ngitung akarnya 2 kali. Kalau ini ngitung akarnya cuma sekali. Gitu ya. Oke. Nah, berarti dalam contoh ini kita bisa pertama cek dulu dengan angka yang enak adik ya. Dengan angka yang enak misalnya kita punya akar dari 25. Gitu adik. Kita bagi dengan akar dari 9. Nah, gitu. Ya. Maka nilainya akan sama dengan akar dari apa? 25 dibagi 9. Ya. Yakinlah ini sesuai sifat. Jadi ini boleh seperti ini. Ya, adik ya. Maka lebih jauh, adik. Ini kita kembangkan di contoh berikutnya. Oke ya. Misalnya, berapakah akar 12 dibagi dengan akar 6? Ya, maka ini mudah sekali menjadi akar dari 12 bagi 6. Ya, langsung ketemu jawabannya akar 2. Wow. Ya, asik ternyata matematika ya. Sehingga apa? Ini jadi jauh lebih cepat dengan menggunakan sifat pembagian bentuk akar. Begitu. Ya. Pada angka-angka yang besar tapi serupa tetap berlaku. Itu adik ya. Baiklah. Kemudian yang keenam adik, kita akan belajar tentang operasi aljabar dari bentuk akar. Ya. Operasi aljabar bentuk akar nanti akan seperti apa? 6A perhatian. Oke. Kesini coba. Bahwa A akar C ditambah B akar C, itu hasilnya A ditambah B akar C. Ya, maksudnya gini adik. Ini sebenarnya hanya difaktorkan. Akar C ini kan sama-sama ada, baik di suku ini maupun ini, sehingga bisa dikeluarkan akar C. Dan berikutnya tinggal apa? A plus B. Sebenarnya kalau kamu kalikan ya kembali toh ini A akar C ditambah B akar C. Itu saja. Ya, hanya saja ya dengan seperti ini kita akan jadi jauh lebih cepat. Artinya apa? Misalnya kita kerjakan contoh ini. Perhatian. Ini ada bentuk akar yang sama? Ada, yaitu siapa? Akar 3. Oke. Kalau dengan akar 5 sama apa beda? Ternyata beda. Berarti biarin gitu loh ya. Maka adik kurung ya. Yang bisa keluar adalah akar 3. Akar 3-nya keluar. Di sini apa? 4 ditambah 5 gitu adik ya. Kemudian ditambah akar 5-nya biarin. Ya, kenapa? Karena bentuk akar itu bisa dijumlah kalau sejenis ya. Lah nanti akar 3 dengan akar 5 kan tidak sejenis, maka nggak bisa dijumlah. Bisanya tinggal kita sederhanakan. Adik tahu 4 tambah 5? Pinter ya. Jadi apa? 9 akar 3 ditambah akar 5. Masih bisa disederhanakan lagi nggak? Udah nggak bisa ini dek. Mau dipikir semalam nggak bisa. Berarti sudah selesai. Ya itulah bentuknya gitu loh adik ya. Oke, baiklah. Itu yang pertama. Yang B ya. Yang A ya. Sekarang B adik. Sama hanya kalau tadi ditambah ini dikurangi. Ya. A akar C dikurangi B akar C. Ya, maka akar C-nya dikeluarkan, ini adalah A min B. Ya, jadi sebenarnya A dan B ini ya hampir sama lah 11 12 gitu ya, Dek ya. Maka dalam contoh ini juga enteng aja, kurung yo karena ada bentuk akar yang sama yaitu akar 3 ya. Ayo kurung. Kurung nanti akar 3-nya keluar begitu, oke? Berarti apa? 6 kurangi 2 gitu ya. Lalu ditambah dengan akar 6. Ya, Dek ya. Oke, baiklah sama dengan 6 kurangi 2 berapa, Adik? 4 akar 3 ditambah akar 6. Selesai. Wow, kok gampang? Ya udah, emang gampang mau diapain lagi, Adik? Ya, syaratnya apa? Mengerti, memahami, maka akan menguasai, gitu ya. Baiklah, Adik, masih ada yang C. Kalau A penjumlahan, B pengurangan. Sekarang bagaimana dengan perkalian, ya? Yaitu A akar C kali B akar D sama dengan AB akar CD. Wah, bagaimana ini? Ya enggak apa-apa.
Maksudnya, ya, yang di luar akar dikalikan di luar akar, yang di dalam akar kalikan di dalam akar, gitu loh, Dek. Ya, ini di luar akar kan A-nya, kalikan dengan yang di luar, maka hasilnya AB. Yang di dalam akar, Adik, ini kan ngalikannya ya di dalam akar, maka hasilnya CD. Maka jadinya AB akar CD. Wah, enteng banget ya, ndak ada apa-apanya ini. Coba contoh ini kita bereskan. Adik-adik, 7 akar 2 dikalikan 3 akar 5. Berarti kita kalikan aja. 7 kali 3, ini yang di luar akar, gitu ya. Kemudian akar dari, ini yang di luar akar ini. Akar dari yang di dalam akar, adik. Kurung, apa, adik? Ada 2 kali 5. 7 kali 3 berapa, adik? Tentu 21 ya. Akar dari 2 kali 5 berapa? 10. Ini sudah selesai atau bisa lebih sederhana? Ayo mikir, 3 detik, 3, 2, 1. Sudah, mau diapain lagi? Akar 10 kan bentuk akar. Ya, tentu saja hasilnya bilangan irasional ya, gitu. Jadi 21 akar 10. Oke. Nah, lama-lama adik-adik harus terbiasa dengan bentuk-bentuk akar yang itu sudah merupakan jawaban yang lazim. Kalau soal pilihan ganda ya bentuk akar ya tetap bentuk akar. Lazim, jangan merasa asing dan jangan merasa aneh. Kayak belum belajar dengan the Brahms aja, Dek. Gitu ya, Dek ya. Oke. Baik, sekarang masih ada yang D. Kalau yang C tadi perkalian, yang D pembagian. Maka caranya gimana? A akar C dibagi B akar D. Ya, yang di luar akar ya dibagi, ya di luar akar ini jadinya D. Kalau yang di dalam akar ya mainnya tetap di dalam akar. Ini ya, ini dengan ini jadinya ini. Gitu ya. A per B akar C per D. Biasa banget ya. Sehingga kalau ini kita bereskan mari. Yang di luar akar siapa? 2 per 4. Kemudian yang di dalam akar siapa? 6 per 3. Keren. 2 per 4 disederhanakan berarti apa? 1 per 2. Betul, adik ya. Kemudian akar dari 6 bagi 3 berapa? 2. Selesai? Selesai ya. Akar 2-nya sudah di atas. Ya, artinya sudah rasional itu. Jadi tidak perlu dirasionalkan, sudah rasional. Yang enggak rasional itu gimana? Kalau akarnya ada di bawah. Bentuk akarnya itu ada di bawah atau sebagai penyebut. Itu namanya ya bilangan yang belum rasional ya. Nah, tentang itu nggak usah pusing ya, karena kita ada subbab tersendiri yang namanya apa? Merasionalkan penyebut bentuk akar. Betul-betul ya, kita berurutan ya, ya, berkesinambungan hingga secara utuh adik-adik akan menguasai bab ini. Kapan? Ketika ya dari awal sampai akhir betul-betul disimak secara detail ya, tidak di skip ya, kemudian juga konsentrasi ya, Dek ya. Nggak nyambi main game ya, Dek ya. Oke. Baiklah, Dek. Tentang merasionalkan penyebut ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena nanti tidak hanya di matematika. Ketika adik nanti belajar fisika, belajar kimia, belajar ilmu teknik, dan semua yang eksak, maka merasionalkan penyebut ini adalah menu wajib yang tidak boleh tidak bisa. Berarti adik harus bisa. Makanya mulai sekarang kuasai. Ya, kalau sekilas kita lihat ini, wow, kayaknya serem banget ya, Dek ya. Ya, apalagi nih bentuk sederhana dari soal seperti ini bagaimana? Masya Allah ya, dunia serasa gelap ya. Tapi tidak, nanti semuanya akan tetap menjadi terang. Oke ya. Baik, adik, jadi begini, satu persatulah kita urut ya. Yang pertama, merasionalkan bentuk A dibagi akar B. Tadi sudah saya bocori. Bentuk yang tidak rasional itu kalau penyebutnya berupa akar. Ini loh, Dek. Ini enggak rasional. Supaya rasional, nah kalau bentuk sederhana gini, intinya itu kita kalikan dengan 1. Jadi kalau 1 itu kan unsur identitas untuk perkalian. Maka kalau dikali 1 kan nilainya enggak berubah. Hanya saja satunya itu kita nyatakan, kalau ini akar B ya kita nyatakannya dengan akar B dibagi akar B. Adik ya. Kalau pembilang dan penyebutnya sama, ini kan hasilnya 1. Akar B dibagi akar B itu berapa? 1. Jadi nilainya nggak berubah.
tetapi nanti akan menjadi bentuk rasional. Atas kali atas berarti apa? A akar B gitu ya. Yang di bawah akar B kali akar B. Nah, tahu ya? Berarti apa? Tinggal B saja. Ya kan ya? Jadi akar B kali akar B itu B. Coba misalnya, akar 4 kali akar 4 itu berapa, Dek? Akar 4 kan 2 ya. Kali akar 4 ya 2. Berarti 2 kali 2, 4. Ya kan? Akar 4 kali akar 4 itu 4. Nah, berarti akar B kali akar B, ya B. Selesai. Apa ini sudah rasional? Sudah. Kenapa? Penyebutnya bukan bentuk akar. Lah ini ada akar, nggak apa-apa. Kalau pembilang nggak masalah. Ngerti? Ya. Itulah intinya merasionalkan penyebut itu seperti itu. Oke, biar lebih ngerti lagi ya, coba yang B. Wow, bentuknya udah beda dengan yang A. Ya iya dong, kan akhirnya harus mengenal semua bentuk. Baik adik, intinya tetap kita kalikan dengan 1. Hanya 1 itu seperti apa? Kalau ini akar B ya tinggal akar B per akar B lah. Sekarang B plus akar C. Oh, gimana ini? Itu adik. Istilahnya dikalikan ya pembagian dari sekawannya. Jadi sekawan tuh gini. Kalau ada A plus B maka sekawannya A min B. Gitu dek. Maka B plus akar C sekawannya adalah B min akar C. Bedanya apa? Ini plus ini min. Dan supaya 1 maka yang atas sama B min akar C. Jadi ini dibagi ini kan sama deh ya, maka hasilnya 1, jadi tidak mengubah nilai. Tapi nanti akhirnya ya penyebutnya sudah nggak ada bentuk akar, jadi sudah menjadi rasional. Tujuan tercapai, merasionalkan. Gitu adik. Hanya saja adik di sini, adik perlu materi tambahan ya, bahwa perumusan dari A ditambah B secara umum ya adik ya, dikalikan dengan A dikurangi B. Itu nanti hasilnya akan menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau tentang pembuktian ini tentu di materi lain nanti kita akan memakai rumus ini, bukan membuktikan ya. A tambah B kali A kurangi B itu A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini kita punya ini A misalnya tambah B, A kurangi B. Gitu ya. Berarti hasilnya nanti apa? A kuadrat min B kuadrat. Artinya apa, Dek? Ini dikuadratkan, berarti B kuadrat. Dikurangi, apa, Dek? Akar C itu dikuadratkan, gitu ya. Yang atas berarti apa? A dikalikan B min akar C. Gitu ya. Yang atas tetap loh ya itu. Oke. Baiklah berikutnya. Sama dengan. Berarti adik, perhatian ini. B kuadratnya biar tetap. Akar C dikuadratkan. Di akar terus dikuadratkan. Ya dia sendiri toh ya. Maka B kuadrat min C. Enggak kuadrat loh ya. Berarti yang di atas siapa? Ya biar aja. A kali B min akar C. Selesai. Kita berhenti di sini. Apa ini sudah rasional? Sudah. Mengapa? Karena di penyebut di bawah enggak ada bentuk akar. Adanya bentuk akar di mana? Di atas sebagai pembilang. Boleh enggak? Boleh. Berarti ini sudah selesai. Itulah merasionalkan. Oke, ada gambaran? Iya, kalau A, B, C, A, B, A, B ya itu terlalu abstrak jadi ya. Maka sekarang langsung kita coba ya. Bagaimana contoh ini akan kita bantai bersama. Betul ya, bentuk A dibagi B plus akar C. Ya, 5 dibagi 2 plus akar 3. Betul banget. Ayo, berarti ini kita kalikan pembagian dari sekawannya. Sekawan dari 2 plus akar 3 Pak Dik. 2 min akar 3. Betul? Berarti biar 1 ya di atas sama. 2 min akar 3. Oke. Ya. Artinya apa? Kali 1. Nggak mengubah nilai. Ya. Sama dengan. Nah. Ingat pakai rumus ini. A kuadrat min B kuadrat. Berarti apa? Yang di bawah. Ya. 2 kuadrat ya. Begitu. Dikurangi. Akar 3 dikuadratkan. Ya. Akar 3 dikuadratkan. Ya biarlah saya tulis dulu. Ya biar adik paham. Gitu ya adik ya. Oke. Yang di atas berarti apa? 5 kali 2 min akar 3. Tetap aja. Ya tidak masalah itu. Oke. Yang bawah kita bereskan dulu. 2 kuadrat berapa adik?
Tentu saja 4 ya, dikurangi dengan akar 3 dikuadratkan. Di akar dikuadratkan, ya udah dia sendiri, berarti 3. Ya, mudah sekali. Oke, berarti di sini sebenarnya bisa tetap aja enggak apa-apa. 5 kali 2 min akar 3. 4 kurangi 3 itu berapa? 1 kan ya? Oh ya sudah. Berarti selesai 5 kali 2, 10 ya. Dikurangi 5 akar 3. Selesai. Ada akar tapi bukan penyebut, berarti sudah rasional. Ya, intinya apa? Jangan sampai akar sebagai penyebut. Karena kalau seperti itu maka namanya irasional. Ngerti adik ya? Oke, bentuk ini telah lewat, lengkap dengan contohnya. Nah, di bawahnya ya hampir sama dengan B, hanya saja ini min. Sehingga harusnya jauh lebih lancar adik ya. Yuk, kita lanjutkan yuk. Harus lebih lancar. Kita lanjutkan. Jadi, di sini, adik, kita kalikan sekawan. Sama adik ya. Ya, berarti sekawan kalau min ya jadi apa? Jadi plus. Gitu loh adik. Ya, biar 1 ya atasnya sama. B plus akar C. Twing, 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 twing. Gitu caranya. Ya, ayo lebih lancar. Berarti yang atas biarkan dulu tetap A kali B tambah akar C. Lah dengan dikalikan sekawan kan ini tetap sama tadi A min B kali A plus B. Ini hanya dibalik, kan perkalian komutatif. Jadi dibalik nggak masalah. Maka tetap seperti ini ya. Siapa itu? Yaitu B kuadrat dikurangi akar C dikuadratkan, maka C itu sendiri. Selesai. Gitu ya. Oke, kita coba dalam angka gimana? Berarti ini kita kalikan. Set. Yuk. Sekawan dari 3 min akar 2, berarti 3 plus akar 2. Sini sama, 3 plus akar 2. Gitu ya. Lihat penyebut ini. Kita bereskan dulu yuk. 3 kuadrat berarti 9. Dikurangi akar 2 dikuadratkan berarti 2. Gitu ya. Maka ini 6 kurung. Nah, 3 ditambah akar 2. Gitu ya dek ya. Oke. Adik tahu nggak 9 kurangi 2? Ya jelas 7 ya. Maka ini adalah 6/7 kurung 3 ditambah akar 2. Selesai, ini sudah sangat lazim. Sudah rasional, sudah. Lah kok ada akar? Nggak apa-apa, dia sebagai pembilang. Yang nggak boleh adalah akar sebagai penyebut. Gila ya. Jelas banget ya. Sampai C kok belum ada yang susah ya, Dek ya. Rasanya semuanya enteng ya. Gitu. Oke, sekarang D. Mari adik perhatian D. Yaitu bentuk dari A dibagi akar B plus akar C. Ya, banyaknya deh ya bentuknya. Tapi prinsipnya sama adik. Dikalikan pembagian dari sekawan. Plus itu sekawannya min. Ya udah ini akar B min akar C. Yang atas gimana? Sama karena intinya kan kali 1. Berarti harus sama. Gitu ya deh ya. Sama kok prinsipnya persis. Jadi tidak masalah. Maka yang atas kita tulis dulu A dalam kurung apa? Akar B dikurangi akar C. Itu yang atas. Yang bawah gimana? Berarti dikuadratkan ya. Akar B dikuadratkan adalah B kurangi. Akar C dikuadratkan adalah C. Wow, selesai. Ya. Penyebut sudah tidak ada akar. Makanya sudah rasional. Oke. Nah, langsung ke contoh ya. Makin oke aja ini ya. Berarti kalikan apa, Dek? Pembagian dari sekawannya. Berarti apa? Akar 2 dikurangi akar 3. Gitu ya. Sama berarti yang atas mengikuti akar 2 dikurangi akar 3. Oke, baiklah. Berarti yang atas 5 kali kurung. Apa, Dek? Akar 2 dikurangi akar 3. Betul? Sangat betul ya. Dibagi. Ini apa, Dek? Akar 2 dikuadratkan berarti 2. Dikurangi akar 3 dikuadratkan 3. Gitu ya. Oke, baiklah. 2 dikurangi 3 berapa, Dek? Negatif 1. 5 dibagi negatif 1, ya negatif 5. Kurung. Kali apa? Akar 2 dikurangi akar 3. Gitu ya, Dek ya. Sampai sini sudah boleh? Boleh. Ya, boleh saja. Mau dijadikan ini positif ya enggak apa-apa. Ya, itu akan bernilai sama dengan kalau jadikan positif kan 5 kali, ini dibalik akar 3 min akar 2. Tapi nggak harus ya. Tidak harus. Gini aja sudah benar. Oke. Baiklah adik. Sampai yang terakhir ya. Bentuk terakhir. Sama, hampir sama dengan D. Bedanya ini plus. Kalau yang ini apa?
min, gitu aja. Ya penting kali pembagian dari sekawan ya, Dik ya. Kalau min sekawannya adalah plus. Berarti apa? Akar B ditambah akar C. Ayo makin cepat. Ini sama akar B ditambah akar C. Wow, cepat banget ya. Sehingga yang atas bagaimana? A dalam kurung akar B ditambah akar C gitu ya. Sambil nyanyi yuk ya, karena memang matematika itu asik, gampang dan menyenangkan ya. Berarti akar B dikuadratkan B, kurangi akar C kuadratkan C, selesai saudara-saudari itu. Ya, contoh ayo kali ingat sekawan, min sekawannya plus, kalau plus sekawannya min. Berarti akar 5 minnya menjadi plus akar 2 gitu ya. Ini sama aja, akar 5 ditambah akar 2. Kurung, 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 kurung. Gitu ya. Adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Berarti 3 dalam kurung. Akar 5 ditambah akar 2. Gitu adik-adik ya. Dibagi dengan. Nah, dikuadratkan. Akar 5 kuadrat, 5. Dikurangi akar 2 kuadrat, 2. Ya, subhanallah. 5 kurangi 2 berapa, Dik? 3. 3 bagi 3 berapa? Habis. Maka berapa jawabannya? Akar 5 ditambah akar 2. Sudah rasional? Sudah. Ya, semua akar, tapi kan semua pembilang. Tidak ada akar yang dipenyebut lagi. Berarti sudah rasional? Sudah. Masya Allah, 5 bentuk merasionalkan penyebut sudah kita kupas tuntas habis di sini adik-adik ya. Nah, inilah cara belajar untuk Prams ya. Maka adik jangan sampai ketinggalan ya, semua materi akan kita sampaikan dengan cara-cara yang sama ya. Ya, cara-caranya gokil abis ya. Pokoknya asik, menyenangkan tapi mudeng ya. Ini sudah banyak ya orang-orang yang mengakui itu, bahkan ya menggunakan ya selama ini anak-anak bimbingan saya, anak-anak didik saya, anak-anak privat saya ya. Ini sudah sedemikian rupa gitu ya. Kadang melihat soal susah gitu ya, baru saya datang saya belum jelaskan, tahu-tahu jadi bisa. Nah, gitu. Jadi kayak ada apa ya, Dek ya. Jadi cuma lihat aja jadi bisa, apalagi menjelaskan gitu ya. Maka sekarang adik, Masya Allah, ini loh soal ini targetnya harus bisa. Gimana ini? Bentuk sederhana dari 2 akar 54 tambah 4 akar 6. Oke. Pelan namun pasti, mari kita bereskan. Di sini yuk. Sini adik ya. Oke. Perhatian, 2 akar 54. Tentu di sini ada akar 6. Berarti 54 bagi 6 tahu dek berapa? 9 toh ya? Iya, betul ya. 54 itu 9 kali 6. Gitu. Kemudian ditambah dengan 4 akar 6. Gitu ya, biar tetap dulu. Kemudian yang di bawah adik, 4 akar. Ini 8, ini 2. Kita samakan. 8 itu 2 kali berapa? Kali 4 toh? Berarti 8 itu 4 kali 2. Gitu aja. Dikurangi berapa, Dek? 3 akar 2-nya biar tetap. Sekarang, tadi The Prams bilang, bentuk akar itu bisa dijumlah kalau sejenis. Begitu pula dikurangi kalau sejenis. Berarti ini yang sejenis mana, toh? Ini. Kita pertahankan. Nek bawah yang sejenis mana? Ya, sorry, ya salah pencet adik ya. Yang bawah bukan 3 akar 6, tapi 3 akar 2. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga bawah yang sejenis apa, adik? 2, ini punya 2 gitu ya. Oke, baiklah. Berarti 2 kali, nah akar 9-nya keluar. Kalau akar 9 kan bulat ya dek ya, yaitu 3. Akar 6-nya biar tetap dikurangi 4 akar 6 gitu ya. 4-nya tetap, akar 4 kan 2, berarti 2. Akar 2-nya tetap aja dek, dikurangi 3 akar 2 gitu ya. Nah, saatnya menggunakan semua sifat tadi. Masya Allah, soal ini bagusnya ya. 2 kali 3, 6. 6 akar 6. Dikurangi 4 akar 6. 4 kali 2, 8. 8 akar 2. Dikurangi 3 akar 2. Gitu ya. Ayo sifat tadi bagaimana? Akar 6 akar 6 sama berarti keluar dari kurung. Tahu tadi ya, Dik ya? Berarti tinggal apa? 6 kurangi 4. Wow. Gitu. Sama akar 2-nya keluar. Akar 2-nya keluar. Apa adik? 8 dikurangi berapa? 3. Gitu adik ya. Oke, baiklah. 6 kurangi 4 berapa adik? Ya jelas 2 ya. 2 akar 6 dibagi 8 kurangi 3. Berapa adik? 5 ya adik ya.
5 akar 2. Gitu ya. Pakai sifat tadi, yang di luar akar kita hitung sendiri, yang di dalam kita hitung sendiri. Berarti 6 bagi 2. Akhirnya berapa, Dek? 2/5. Akar 6 bagi 2 berapa? 3. Sudah rasional ini ya. Karena akar 3 di situ adalah pembilang, bukan penyebut. Ya, kok selesai? Ya udah emang selesai gitu ya. Oke. Adik, dengan pemahaman yang menyeluruh, detail ya, maka tentu adik menjadi jauh lebih optimis untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru pada bab ini ya. Maka saya ingatkan sekali lagi yang belum berlangganan ya, subscribe, tombol lonceng jangan lupa ya, karena The Prams ini aktif, nanti dengan segera akan menyusul video-video berikutnya tentang bab berikutnya dengan cara-cara yang serupa. Pastinya gokil, asik dan menyenangkan ya, menjadi paham dan full trik ya, full tips dan triks begitu adik ya. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain, tentunya adalah bab 2 untuk kelas 9 semester 1. Begitu adik ya, tetap setia. Jenius mendadak bersama The Prams.